Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Sabtu 20 Desember 2025, hari biasa khusus Advent. Juga kita merayakan pada hari ini hari kelima novena Natal. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa penuh kasih, hari ini kami diajak untuk merenungkan tentang kelahiran putramu, di mana Maria mengalami pengalaman yang unik dan luar biasa, di mana Roh Kudus hadir dalam hidupnya melalui malaikat, mendapatkan kabar gembira dan dengan kebebasan penuh ia mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku untuk perkataanmu," maka terjadilah semuanya dalam sejarah keselamatan. Karena itu kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau telah memilih Maria menjadi Bunda Yesus, Bunda Allah. Karena ia tahu dengan mata imannya apa yang harus dilakukan dan dijawabnya dalam kenyataan hidup sehari-hari di dalam Engkau, karena takut dan hormat serta cinta kepadamu. Demi Kristus Putramu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hati, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan ke-6 bagi dia yang dikatakan mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara terkasih, selamat pagi. Hari ini kita mendengar dari Injil Lukas, pengalaman Maria. Tentu ada dasar. Dasarnya apa? Lukas adalah murid Petrus dan Paulus yang mendengar banyak cerita tentang Yesus dan Maria. Dia seorang tabib, kemungkinannya ketika di masa senja Maria berjumpa dengan Lukas. Ketika ia sakit dan Lukas menjenguknya, serta mendengarkan berita dan sharing pengalaman Maria tentang apa yang dialaminya. Jadi boleh katakan Lukas mendengarkan berita kejadian pertama, Maria mendapatkan kabar gembira dari malaikat, sampai nanti Yesus disalibkan, wafat, dimakamkan, dan bangkit.
Karena itu Lukas menulisnya secara khusus, menulis peristiwa kanak-kanak Yesus. Dalam peristiwa kanak-kanak itu satu perikop diambil, yaitu bagaimana Maria berjumpa dengan Gabriel. Terjadi dialog. Allah menyapa, manusia menjawab. Allah menawarkan, maka manusia menanggapi. Dengan kebebasannya Maria menjawab ya. Sebagai hamba Tuhan. Maka jadilah Ibu Maria menjadi ibu Tuhan dengan mengandung sebagai seorang wanita. Tampaknya hal itu mustahil. Tapi bagi Tuhan tiada mustahil. Maka dalam perikopa ini kita juga mendengar bagaimana Elizabeth yang mandu kok bisa hamil. Dengan kata-kata yang sama, bagi Allah tiada yang mustahil. Demikian pula kelahiran Yesus melalui Maria, di mana Maria mengandung dari Roh Kudus, yang memberitakan adalah malaikat. Itu benar terjadi, bukan sebuah cerita dan isapan jempol. Di mana Maria berdialog dengan Tuhan melalui malaikat, dan Maria menjawab dengan kebebasannya, aku ini hamba Tuhan. Maka cerita pada hari ini mengajak kita untuk berpikir dan menjawab secara positif panggilan Tuhan yang secara khusus hadir dalam diri kita masing-masing. Maka mari sekarang kita merefleksikan panggilan kita, lalu bagaimana sikap kita. Apakah kita punya sikap seperti Maria yang menjawab ya, aku ini hamba Tuhan, dan betul dengan mata iman berjalan di dalam kasih Tuhan. Itulah persiapan Natal, menanti kelahiran Tuhan, membuka hati, dan juga menggunakan kebebasan dengan sukacita. Inilah berita yang kita dengar dari Injil pada hari ini untuk kita renungkan dan refleksikan. Selamat